Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa hamdan li rabbil khassana bi Muhammad wa anqadana min dhulmatil jahli wad dayatin. Alhamdulillahilladzi hadana bi 'abdihil mukhtar man da'ana ilaihi bil idni wa qad nadana. Labbaika ya Rasulullah, labbaika ya Habibullah, labbaika ya Nabiyullah, labbaika ya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Limpahan puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita ribuan macam nikmat yang berkisar, yang terus mengelilingi bulan dan bumi ini, setiap detiknya, setiap menitnya, setiap jamnya, setiap harinya, bahkan setiap minggu, setiap tahunnya, kita terus diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang Allah tidak pernah melihat kita meminta atau tidak, tapi semua nikmat diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang perlu kita syukuri sebagai umat, sebagai manusia alam, makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan iring salam tak lupa pula kita curahkan kepada kehalifaan kita, junjungan kita, pemimpin kita. Beliau tidak pernah main ke kota Bandung, tapi namanya selalu sanjung-sanjung. Beliau tidak pernah main ke kota Cianjur, tapi namanya selalu masyhur. Dialah pemimpin kita, dialah imam kita, dialah panutan kita, dialah Habibina wa Syafi'ina sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat Ummah nanti di hari akhir nanti. Kita bersama-sama berkumpul di bawah benderanya, di bawah panjinya, di bawah kibarannya, di bawah pelukannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat-sahabatku dimanapun Anda berada, sore hari ini dengan cuaca yang di luar hujan yang begitu deras, ini tandanya nikmat Allah Subhanahu wa taala turun kepada makhluknya ketika hujan ini. Sore hari ini saya akan membahas tentang tema tentang kebangkitan pemuda, Subhanul Akhyar, kebangkitan pemuda. Kenapa saya berbicara tentang kebangkitan pemuda? Karena pemuda zaman sekarang sudah tidak bangkit, malah terpuruk. Keterpurukan itu disebabkan oleh minum-minuman keras, berjudi, dengan bermaksiat, bukan mahramnya, yang telah menghancurkan generasi-generasi pemuda-pemudi kita. Inilah yang disebabkan oleh arus yang begitu kencang dari barat yang memasuki negara kita, negara Indonesia, sebagai negara kedaulatan yang bermadhab Imam Syafi'i, yang mayoritas umatnya beragama Islam, dinodai, dikotori oleh orang-orang barat yang membawa budayanya, yang membawa kesukaannya, yang membawa adat istiadat yang tidak pernah ada di Indonesia. Seperti sinetron-sinetron zaman sekarang bukan mendidik lagi, tapi malah menghancurkan generasi muda kita. Dengan apa contoh? Dengan pakaiannya, dengan bahasanya, dengan perilakunya, dengan akhlaknya, yang semuanya tidak diajarkan oleh Rasulullah SAW. Makanya saya teringat dengan sahabat-sahabat Rasulullah SAW, seperti Bilal bin Rabah, orang yang pertama kali mengumandangkan adzan. Ketika Rasulullah SAW wafat, Bilal bin Rabah naik ke mimbar yang sering dia memandangkan adzan, yaitu di atas Masjid Nabawi. Ketika sedang mengumandangkan adzan, belum saja Allahu Akbar, tapi beliau melihat, Bilal bin Rabah ini melihat rumahnya Rasulullah. Ketika itu Bilal bin Rabah langsung jatuh dengan menangisi rumahnya Rasulullah. Ketemu oleh sahabat Sayyidina Abu Bakar, ditanya oleh Abu Bakar, wahai Bilal bin Rabah, kenapa engkau tidak adzan sudah waktu? Aku tidak kuat, wahai Abu Bakar, melihat rumahnya Rasulullah ketika aku ingin mengumandangkan adzan. Ketika itu Abu Bakar bilang, siapapun ditanya, jangankan engkau, jangankan aku, jangankan seluruh umat di dunia ini, kalau ditanya Rasulullah meninggal ikhlas atau tidak, semua pasti jawab tidak ikhlas. Tapi Allah lebih sayang kepada Rasulullah. Rasulullah diwafatkan dengan begitu tenang dan begitu indah. Setelah itu Bilal bin Rabah tidak mau adzan lagi, karena setiap mau adzan selalu ingat, selalu melihat rumahnya Rasulullah. Itu sedemikian kuatnya para pemuda di zaman itu. Kecintaan pemuda itu
yang perlu kita contoh pada hari ini. Kita lihat anak-anak zaman sekarang, pemuda malam minggu bukan mengisi majlis taklim, bukan mengisi masjid, bukan jamaah salat, tapi malah mengisi tempat-tempat maksiat, tempat-tempat hiburan, diskotik, karaoke. Dia mengisi malam minggunya bukan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi malah menghancurkan